Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Tuhan mengambil kebahagiaan kita. Saudara, bagi kita yang pernah jatuh cinta, kita bisa mengerti apa artinya jatuh cinta. Apa artinya rindu kekasih? Apa artinya siang dan malam memikirkan kekasih, ingin berjumpa. Kekasih itu seperti air, dan kita seperti haus untuk bisa meneguk, yaitu berjumpa, berkasih-kasihan dengannya. Demikian semestinya kita dengan Allah. Kalau kita dikatakan sebagai mempelai Kristus, berarti Allah adalah kekasih abadi kita. Dan kalau Allah kekasih abadi kita, maka hidup di dunia yang hanya sementara adalah kesempatan untuk menemukan kekasih abadi itu. Tidak ada hal yang lebih penting, tidak ada hal yang lebih mulia, tidak ada hal yang lebih agung dari menemukan kekasih abadi. Jadi betapa luar biasanya kalau pemazmur bisa berkata, "Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi." Mazmur 73 ayat 25. Di bagian lain, ia berkata, "Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah?" Mazmur 42 ayat 3. Itu artinya, pemazmur menyadari betul bahwa dalam hidup dia harus bisa menemukan Allah, sang kekasih hatinya. Kita pun dalam pergumulan hidup kita sebagai anak Allah, kita harus memperkarakan apakah sungguh-sungguh kita merindukan Tuhan. Apakah ada seseorang atau sesuatu yang kita rindukan selain Tuhan, apalagi lebih dari Tuhan. Kalau sampai kita tidak merindukan Allah sesuai dengan standar Alkitab, itu artinya kita sedang dalam bahaya. Saudara, sebagai kekasih abadi Allah, Allah menghendaki hubungan yang eksklusif dengan kita. Itulah sebabnya Alkitab ketat mengatur bahwa perkawinan harus monogami. Seorang pria hanya boleh memiliki seorang wanita sebagai istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang pria sebagai suami. Tetapi karena bengkoknya hati manusia, dan Alkitab berkata, karena keras hati dan tegar tengkuknya, maka Tuhan mengizinkan ada perkawinan yang tidak monogami alias poligami. Tetapi di Alkitab Tuhan tegas berkata bahwa perkawinan itu harus monogami. Ini sebenarnya menjadi gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya, seperti dicatat dalam Efesus 5 ayat 32. Rahasia ini besar, tetapi yang kumaksudkan adalah hubungan Kristus dengan jemaatnya. Itulah kenapa Tuhan berfirman, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Itu artinya monoteisme. Yang Tuhan mau hanya punya satu Tuhan. Bagi orang Yahudi, bagi bangsa Israel, mereka tidak boleh melakukan ibadah seremonial kepada ilah, Allah, atau dewa-dewa yang lain.
Mereka harus menyembah kepada satu Allah. Kalau itu dilanggar, hukumannya bisa sampai ke anak cucu, bahkan sampai kepada keturunan ketiga atau keempat. Ini menunjukkan betapa Tuhan membenci politeisme atau penyembahan kepada Allah lain. Saudara, kalau bangsa Israel hanya boleh menyembah Allah satu-satunya, yaitu Elohim, di dalam kekristenan tidak cukup demikian. Kita tahu bahwa kekristenan sangat menekankan sikap batiniah. Yang namanya berzina itu bukan hanya melakukan hubungan seks dengan orang yang bukan pasangannya, melainkan melainkan memandang lawan jenis dan mengingininya. Itu sudah termasuk berzina. Membunuh itu bukan hanya menghabisi nyawa orang, membenci juga suatu pembunuhan. Demikian pula firman yang mengatakan, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Itu tidak berarti cukup hanya tidak memiliki Allah, dewa lain, dan tidak melakukan seremonial terhadap ilah atau dewa-dewa. Tetapi tidak boleh ada yang dominan di dalam hati kita. Tidak boleh ada yang menguasai hati kita kecuali Tuhan. Maka kita harus bisa mencapai satu tingkatan rohani di mana kita bisa benar-benar mengalahkan semua dan menaklukkannya di bawah kaki Tuhan, serta mengatakan kepada Tuhan, "Kau segalanya bagiku." Mungkin ada orang yang merasa sudah memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu bisa jadi karena belum ada tandingannya. Tuhan belum menunjukkan saingannya. Jadi jangan heran kalau ada orang yang tadinya melayani Tuhan dengan setia, tetapi pada akhirnya berubah, tidak setia, dan menyimpang dari jalan Tuhan. Itu karena dulu belum ada godaan, belum ada kesenangan lain. Maka yang namanya berhala itu segala kesenangan yang memikat hati, yang membuat kita merasa bahagia dan meninggalkan Tuhan, serta menikmati kesenangan-kesenangan itu dan tanpa sadar menyakiti hati Tuhan. Tetapi memang untuk melepaskan kesenangan-kesenangan itu tidak mudah, tapi bisa. Tentu ada pergumulan dan proses, tetapi Tuhan pasti menolong. Apa yang membuat kita tidak merindukan Tuhan, tidak menjadikan Tuhan kekasih kita? Pasti Roh Kudus memberitahu kita. Tidak mungkin Roh Kudus tidak beritahu kalau kita mau tahu. Roh Kudus pasti memberitahu apa yang membuat Tuhan cemburu. Tuhan cemburu karena Tuhan cinta kita. Maka Tuhan sering mengambil apa yang menjadi kesenangan, yang menjadi kebahagiaan kita, yang menyaingi Tuhan. Sekarang mari kita koreksi, apakah ada sesuatu atau seseorang yang kita rindukan selain Tuhan, apalagi lebih dari Tuhan. Ini harus menjadi pergumulan serius yang tidak pernah berhenti. Ketika kita memiliki kerinduan akan Allah, kehausan akan Allah, Allah akan menguji. Kita akan dipertemukan kepada sesuatu atau seseorang yang kita pandang nilainya lebih tinggi dari yang pernah kita jumpai. Dan itulah ujian. Jangan merasa malang kalau kita sampai mengalami kegagalan-kegagalan atau berkeadaan rendah dan dipandang hina di mata manusia. Karena keadaan kita yang sulit itu
justru membawa kita kepada Tuhan, sehingga kita bisa menjadikan Tuhan kekasih kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.